Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik satu ceria. Shalom, how are you today? I hope that all of you are fine and healthy. Ya, supaya kita semua baik, dan juga berharap adik-adik dan juga keluarga di rumah semua dalam keadaan yang baik. Nah, kita bersyukur ya karena hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di Sabtu Ceria. Tapi sebelum itu ada pepatah nih yang mengatakan, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, maka dari itu kami sebagai Cici akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Cici adalah Cici Freya, Nama Cici Fania, dan kami dari kelas 10. Yes, benar sekali Fania. Jika kita pada saat ini masih dapat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan bebas, maka ini semua juga merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama menundukkan hati dan juga mengambil sikap berdoa yang baik, tunduk dan juga hormat kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami sangat bersyukur dapat berkumpul bersama-sama. Tuhan yang telah memimpin kami dari awal Sabtu Ceria sampai akhir Sabtu Ceria. Tuhan yang siapkan hati kami dan mampukan kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik Sabtu Ceria dikasih Tuhan, Cici mau tanya nih sama kalian. Hal apa sih yang paling adik-adik sekalian syukuri di saat seperti ini? Coba kita sejenak. Hal apa sih yang paling aku syukuri di masa-masa seperti ini? Ada? Coba deh, kita tanya dulu sama Cici Freya. Cici Freya, hal apa sih yang paling kamu syukuri di masa pandemi seperti saat ini? Kalau Cece sih masih bisa bersyukur karena Cece masih bisa makan 3 kali sehari. Cece juga masih mempunyai orang tua dan keluarga, dan Cece juga masih bisa online school dengan baik. Wah, bagus banget ya. Nah, adik-adik, meskipun rasanya sulit bagi kita untuk bersyukur di masa-masa pandemi seperti ini, namun jika kita sungguh menyadari penyertaan juga kebesaran Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kita akan selalu bisa bersyukur juga bersukacita karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita bahkan dalam masa-masa seperti ini. Adik-adik, mari sekarang kita mengingat orang tua kita di dalam doa kita. Mungkin ada sebagian dari kita yang orang tuanya mengalami kesusahan ekonomi karena pandemi atau mungkin karena hal-hal lainnya. Mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan biar Tuhan yang menyertai orang tua kita dan biar Tuhan yang memimpin pekerjaan tangan orang tua kita. Terlebih lagi, setiap pengharapan, sukacita, dan kesehatan kita semua berasal dari Tuhan, ada di dalam kehidupan orang tua kita. Oke adik-adik, pada bulan Mei ini, Gereja Kristen Kampus Pontianak sedang mengadakan bulan keluarga loh. Dan kita juga sedang belajar tentang kreatif kan?
Nah, maka dari itu kami ingin mengajak adik-adik untuk dapat menunjukkan rasa kasih sayang dan juga hormat kepada orang tua dengan cara-cara yang kreatif. Contohnya, menulis surat, bernyanyi, pelayanan untuk orang tua, dan masih banyak hal kreatif lainnya. Nah, adik-adik sudah boleh pilihkan mulai dari sekarang ya. Lalu, kalian dapat men-sharingkan hal-hal yang telah kalian lakukan kepada guru-guru Sabtu Ceria untuk di-compile. Nah, yuk sekarang kita menyanyikan sebuah pujian bersama. Semisal kalian tidak punya papa atau mama atau mungkin keduanya, bagaimana? Mungkin ada juga yang tidak mendapatkan kasih dari orang tua sama sekali. Ya mungkin ada adik-adik yang mengalami hal seperti itu. Tetapi kita tetap mau menunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada orang dewasa yang sekarang ini ada untuk merawat dan juga menyayangi kita. Mungkin akong, ama, atau ii kita, atau bahkan keluarga kita yang lain. Jadi, mari kita tetap menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada mereka ya. Iya, benar sekali. Kita juga tidak lupa harus bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan orang dewasa di sekitar kita untuk merawat, menjaga, dan menyayangi kita. Yes, benar sekali. Nah, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau mengangkat sebuah pujian yang berjudul "我要向高山举目." I lift my eyes to the hills. Kita sama-sama memujikan pujian ini. 我要向高山举目，我的
melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 'Selamat pagi, Joko. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakek adalah kakek Theo. Siapa nama kakek? Coba sama-sama katakan. Kakek Theo. Kakek hari ini akan bercerita. Sebelum kakek bercerita, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata seperti kakek. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Cucu-cucuku, kakek akan bercerita tentang menghormati orang tua. Semua di tempat ini punya orang tua. Semua sayang sama orang tua. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menghormati orang tua. Dengarkan kakek bercerita ya. Pada suatu hari, Tata, Toto, ayo segera masuk ke rumah, waktunya makan. Nanti jangan lupa lepas sandal kalian ya, karena Mama sudah sapu dan pel lantainya, oke? oh no! Tata, Toto, tadi kan Mami bilang kalau masuk sendalnya harus dilepas. Nah, sekarang kan lantainya jadi kotor. Tadi Mami sudah bersihkan. Kita harus bersihkan sama-sama sekarang, ya. Jadi repot kan? Lain kali harus taat sama Debbie Mami. Oke? Tuh. Sama seperti Tata dan Toto. Seringkali kita tidak taat sama orang tua.
firman Tuhan ditulis di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kakek bacakan buat cucu-cucu sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Cucu-cucuku, menghormati orang tua adalah sikap hormat, bangga, dan menghargai orang tua kita. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Yang pertama, karena menghormati orang tua adalah menghormati Allah. Kita tidak bisa pilih mau lahir dari orang tua siapa. Seperti Tata dan Toto, Tuhan sudah pilihkan dia lahir dari papa mamanya. Kita juga sama, cucu-cucuku. Itu berarti kalau kita menghormati orang tua kita, itu artinya kita menghormati Tuhan. Yang kedua, cucu-cucuku, kita semua berhutang kebaikan kepada orang tua kita. Mama kita sudah mengandung kita 9 bulan di dalam perutnya. Mereka membesarkan kita. Mereka memberi makan kepada kita. Maka kita harus membalas kebaikannya. Yang ketiga, cucu-cucuku, kita tidak tahu sampai kapan kita bisa mengasihi orang tua kita. Usia kita sampai berapa Tuhan beri kita juga tidak tahu. Maka kita harus mengasihi orang tua kita selama masih ada waktu yang Tuhan berikan. Saat hari ini kakek katakan kita tinggal di rumah bersama papa mama. Pakai waktu yang ada untuk kita mengasihi dia. Cucu-cucuku yang kakek kasihi, menghormati orang tua adalah tugas kita. Karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi, menghormati mereka. Kita menghormati mereka bukan karena papa mama setiap hari belikan kita pizza, bukan. Kita menghormati mereka bukan juga karena dia selalu mengizinkan kita main game setiap hari. Kita menghormati mereka karena kita harus taat kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menghormati mereka, taat kepada mereka, membalas budi baik mereka, dan kita mengasihi mereka. Pesan kakek untuk cucu-cucuku semua. Sekarang, selama kita ada di rumah, mari sama-sama kita menghormati orang tua kita. Nanti setelah ini
kakek minta cucu-cucuku datang kepada papa mama. Papa, mama, maafkan saya kalau saya tidak taat sama papa mama. Hari ini saya mau taat menghormati papa dan mama seperti saya taat dan menghormati Tuhan. Itu pesan firman Tuhan hari ini untuk kita. Tuhan Yesus memberkati cucu-cucuku sekalian. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua kami. Kami taat kepada orang tua kami. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami juga saat ini berdoa menyerahkan untuk orang tua kami, baik mama, papa, ama, akung, atau orang-orang yang ada di keluarga kami. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan kesehatan kepada mereka. Tuhan yang boleh memberkati apa yang menjadi pekerjaan dari orang tua kami. Tuhan yang menolong di dalam setiap permasalahan yang mungkin dihadapi oleh orang tua kami. Tuhan,
Engkau yang terus menolong orang tua kami ya Tuhan, untuk boleh mendampingi kami, mendidik kami. Dan bagian kami sebagai anak-anak juga kami akan tunduk, kami akan taat, kami mau hormat kepada mereka. Tuhan, ampuni kami apabila kami sering kali tidak taat kepada papa mama. Mungkin kami sering kali juga membantah orang tua kami. Mungkin kami juga sering kali tidak mau dengar nasihat orang tua kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau berjanji di hadapan Tuhan, kami mau sama-sama hormat kepada orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.